Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang pedagang ayam di Tapanuli Selatan cabuli 5 anak di bawah umur. Seorang wanita muda di Medan terlibat penyiraman air keras terhadap kekasihnya. Ratusan warga di Pematang Siantar swab massal gratis tanpa ikuti protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, bagi Anda yang memiliki anak perempuan di bawah umur, teruslah mengawasi anak Anda. Pasalnya di Tapanuli Selatan, seorang pedagang ayam tega mencabuli 5 orang anak tetangganya. Kasus ini terbongkar setelah si anak menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tua mereka. Inilah tersangka MTH berusia 45 tahun, warga Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pedagang ayam keliling terpaksa ditangkap petugas setelah dilaporkan warga karena diduga melakukan tindak pencabulan terhadap 5 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Kasus ini berawal saat seorang anak berusia 5 tahun menceritakan kepada orang tuanya atas perlakuan pelaku yang mencabuli dirinya. Tidak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Selatan. Modus tersangka dalam melakukan aksinya adalah mengajak korban masuk ke dalam rumahnya dengan alasan untuk bermain dengan anak pelaku yang seumuran dengan korban. Namun sesampai dalam rumah, pelaku kemudian melakukan pelecehan terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Paulus Gorbi Pembina menyampaikan, tersangka telah melakukan pencabulan terhadap 5 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Tersangka ditangkap di persembunyiannya di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk modus operandinya, tersangka nongkrong di depan rumah, terus melihat anak tersangka bermain dengan anak tetangga. Jadi mengajak ke rumah, anak tersangka disuruh kegiatan lain, dan yang anak tetangga itu ada 5 orang ya. Untuk korbannya itu dicabuli, dan dari 5 korban ada 1 orang yang diberikan duit. Ada nggak ucapan yang diberikan tersangka terhadap korbannya? Oh ya, ancaman yaitu jangan bilang kepada mama atau orang tuanya, jangan bilang bahwa ada pencabulan. Nah, setelah apa ini, kemana korban? Tersangka jadi dari tahun 2019 kabur. Jadi kami mendapat informasi bahwa tersangka ada di Solok Selatan di Sumatera Barat. Jadi tim berangkat ke sana dan melakukan penangkapan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan tanah bagian halaman rumah warga di Kabupaten Karo amblas. Warga terancam akan bahaya longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Warga berharap bantuan pemerintah Kabupaten Karo untuk mengantisipasi longsor tersebut. Cuaca ekstrim hujan deras dan angin kencang yang menerpa Kabupaten Karo beberapa hari terakhir menyebabkan tanah di halaman rumah warga di kota wisata Brastagi amblas. Tanah amblas ini berada tepat di belakang rumah warga dan di bawahnya terdapat beberapa rumah padat penduduk lainnya. Menurut salah seorang warga, dirinya khawatir akan tanah amblas yang menerjang rumahnya dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi. Dirinya mengaku sudah melaporkan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Karo, dan atas laporan tersebut, pemerintah telah melakukan kunjungan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Dirinya pun berinisiatif menggunakan biaya pribadi serta bantuan dari warga untuk membangun bronjongan sebagai penahan tanah longsor. Kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Januari, tepatnya pukul 4 pagi kalau nggak salah itu. Langsung waktu itu kita laporkan ke Kepling. Jadi Kepling kita yang
ambil inisiatif menghubungi ya pihak-pihak yang berkaitan dengan daerah lah gitu. Ya, Kak melihat ini kan kondisinya sudah sampai di badan rumah kita nih Kak. Ya. Kita sebagai yang tinggal di rumah ini seperti apa nih Kak? Khawatir atau seperti Ya apa? sangat khawatir lah, apalagi kalau curah hujan tinggi. Ya seperti tadi malam lah kan, curah hujan sangat tinggi. Jadi kita udah was-was, nggak bisa tidur, terus terang aja nggak bisa tidur. Sampai terjadi juga tadi malam ada jatuh gitu kan, kami kira rumah kami yang udah jatuh, ternyata semen yang jatuh. Nah, jadi kami pokoknya nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur ya Kak. Warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo untuk membangun bronjongan tambahan guna menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Di samping itu pemirsa, Badan Pertanahan Karo menggelar sosialisasi pembuatan sertifikat tanah kepada warga. Hal ini bertujuan agar tanah milik warga sah dalam hukum, serta mengantisipasi oknum mafia tanah yang dapat mengambil hak masyarakat. Badan Pertanahan Kabupaten Karo menggelar sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL kepada warga Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di Aula Gedung Halilintar, Kabupaten Karo. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, program PTSL ini merupakan program pemerintah agar warga yang memiliki tanah dapat terlindungi hak kepemilikannya yang sah di mata hukum dan negara. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya mendaftarkan tanah milik mereka kepada negara, guna mengantisipasi adanya penyerobotan lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di hari kedepannya. Penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2021 yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Artinya seluruh aparat pemerintah, mulai dari menterinya sampai kepada bawahannya, sampai kepada desa-desanya, kepada lurahnya, kepada warga masyarakatnya harus siap mensukseskan kegiatan ini sebagai program strategis nasional untuk mendaftarkan seluruh tanah-tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bu, harapan kita khusus di Kabupaten Karo dengan adanya sosialisasi ini seperti apa nih Bu? Harapannya seluruh warga masyarakat yang sudah kita suluk beramai-ramai mendukung kegiatan pendaftaran sistematis lengkap. Dan hari ini dengan narasumber kami dari Pak Kajari, Pak Denny Ahmad, Pak Bupati yang diwakili Pak Kepala BPK PAD, Pak Andarias Tatarikan, dan dari Kapolres juga ada Pak Kanit Sadi, Pak Rajak. Tim benar-benar lengkap. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Karo, Polres Tanah Karo, dan pemerintah Kabupaten Karo. Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengatakan, sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada warga, dikarenakan banyak terjadi gugatan ke pengadilan akibat tidak didaftarkannya tanah tersebut ke negara. Pertama, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah program pemerintah, prioritas pemerintah, ya kan? Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pendaftaran tanah ini. Ini terkait dengan legal standing masyarakat nantinya, legal standing masyarakat, kemudian nanti dalam proses-proses pembangunan itu tidak terhambat, ya kan? Apabila ini sudah terdaftar, kita bisa mendata, termasuk juga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Saat ini kita memberikan kepada masyarakat pemahaman terhadap pentingnya dari pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Terima kasih. Untuk saat ini sosialisasi digelar di Kecamatan Kabanjahe, namun kedepannya akan kembali dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Seorang wanita muda di Medan terlibat penyiraman air keras terhadap kekasihnya. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang wanita muda di Kota Medan diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap kekasihnya yang terjadi pada 6 Desember lalu di Jalan Budi Utomo. Motif penyiraman ini diduga masalah asmara. Selain AF,
Polsek Percut Seituan juga menangkap AM yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor saat penyiraman terhadap korban yang merupakan pengepul ikan di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari ditangkapnya AM oleh petugas di Kota Sibolga pada 19 Januari lalu. Dari keterangan tersangka AM, diketahui keterlibatan AF yang merupakan kekasih korban dan 2 tersangka lainnya, masing-masing Mamek yang merupakan eksekutor dan Rizal yang menyediakan air keras. Tersangka Mamek dan tersangka Rizal kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan diminta untuk menyerahkan diri. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan para pelaku terhadap korban diduga sudah direncanakan. Motif penyiraman adalah masalah asmara, di mana tersangka Mamek cemburu mengetahui AF dekat dengan korban. Disiramkanlah air keras tersebut oleh Mamek kepada korban, sehingga menyebabkan luka bakar. Motif yang kita dapat dari penyelidikan kasus ini adalah masalah asmara, cemburu. Jadi tersangka Mamek cemburu karena Ferry dekat dengan Ica, dan Ica juga merasa kecewa dengan korban karena tidak ada kepastian atas hubungan mereka. Sementara itu tersangka AF mengaku sakit hati kepada korban karena suka mengancam tersangka Mamek. AF mengaku korban disiram dengan air soda api. Sakit hati. Kenapa, Dek? Nggak tahu. Kawan dekat. Kawan dekat. Sakit hatinya kenapa? Sakit hati karena si korban mengancam. Ngancam apa? Ngancam sama si Mame, nggak tahu mengancam mana. Pakai apa itu siramnya? Air soda. Soda ya? Keras ya? Soda api ya? Soda api ya? Peristiwa penyiraman yang dialami korban terjadi pada 6 Desember 2020 lalu di Jalan Budi Utomo Medan, Sumatera Utara. Saat itu korban yang baru menjalin hubungan asmara melihat kekasihnya AF diantar pulang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah kos oleh Mamek yang merupakan mantan kekasih AF. Kemesraan keduanya terlihat oleh korban yang kemudian menanyakan hubungan AF dengan Mamek. Saat akan kembali ke rumahnya, korban berpapasan dengan AM dan Mamek di jalan. Di saat itulah Mamek yang dibonceng menyiramkan air keras ke wajah korban hingga mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan wajah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional berkolaborasi dengan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dari Aceh menuju Solo melalui Bandara Kuala Namu. 4 kurir berhasil diamankan beserta barang bukti sabu seberat 2 kg. Empat kurir sabu asal Aceh ini ditangkap petugas gabungan di Bandara Kuala Namu Deli Serdang pada 22 Januari kemarin. Mereka dibekuk setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memperoleh informasi adanya upaya penyelundupan narkotika ke Solo, Jawa Tengah. BNN kemudian berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Afsek Bandara Kuala Namu untuk mengidentifikasi 4 orang tersebut. Mereka kemudian dibekuk satu persatu usai menjalani pemeriksaan di pintu metal detector di bandara. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam sepatu yang mereka kenakan. Modus ini dinilai efektif karena petugas bandara jarang memeriksa sepatu yang dikenakan calon penumpang pesawat. Bahkan salah seorang kurir yang dibekuk telah 2 kali lolos menyelundupkan sabu ke luar provinsi, yakni ke Palu, Sulawesi Tengah, Makassar, dan Sulawesi Selatan. Modus menyembunyikan sabu dalam sepatu ini merupakan kasus ketiga yang diungkap di Sumatera Utara dalam sebulan terakhir. Sebelumnya Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan telah mengungkap kasus dengan modus yang sama, masing-masing pada 3 dan 1 pekan lalu. Rekan dari jurnalis, jadi pengungkapan kasus ini berawal dari ada informasi dari masyarakat ke BNNP bahwa ada 4 orang transporter atau kurir akan membawa narkotika dari Bandara Kuala Namu menuju ke Solo dengan transit Jakarta untuk tanggal 22. Sehingga kami langsung berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk melihat manifest dari daftar penumpang tersebut.
Dan selanjutnya juga kita koordinasi dengan APSEC yang masalah keamanan di Bandara Kuala Namu. Kita cek ternyata memang data yang 4 ini akan berangkat pesawat Citylink jam 20 kalau nggak salah. Nah, sehingga sebelum itu kita lakukan pemeriksaan di itu masuk X-ray, ternyata di sepatunya kita temukanlah ada 8 bungkus ya narkotika jenis sabu lebih kurang seberat 2 kg dengan tersangka 4 orang. Membawa ke Solo ini baru pertama ini atau sudah keterangan? Kalau saat ini yang tadi kita jelaskan, salah satu dari 4 orang tadi ada sudah melakukan 3 kali, ada yang ke Solo, kemudian ada ke Makassar, tanggal 19 kemarin juga ada ke Makassar mengantar. Yang tadi yang lainnya itu ada yang baru sekali. Semuanya itu dari Bandara Kuala Namu? Ya, mereka rata-rata masyarakat dari Aceh yang bawa. Jadi penduduk dari Aceh langsung, kelihatan dari bahasanya totok masih bahasa Aceh. Adapun dalam upaya menyelundupkan barang haram tersebut, masing-masing orang membawa sekitar 500 gram sabu. Mereka diupah sebesar 14 juta rupiah untuk 1 kali pengiriman. Ke sana kamu dikasih berapa? Berapa? 14 juta, itu pegang. Jadi dapat 14 juta sekali jalan. Itu bersih, uang tiketnya beda. Tiket itu sama uang jalan, Pak. Oh, jalan. Waktu itu bawa berapa kilo? Sama juga. Berapa orang? 2 orang. 2 orang, bawanya 500 gram per orang. Ya, ya. Nah, kamu udah berapa kali melakukan? Aku? Ya. 2 kali. 2 kali. Yang pertama kemana? Yang pertama sebelum Corona, setahun sebelum Corona ke Palu. Ke Palu kena, bawa berapa? Sama juga, 500 gram. Terus yang menyuruh kamu bawa di Aceh siapa namanya? CI. CI, tahu rumahnya? Kalau aku rumahnya nggak tahu. Ya. Selain menyita barang bukti sabu 2 kg, petugas gabungan juga mengamankan barang bukti lain berupa 4 pasang sepatu, ponsel, dompet, tas dan koper milik pelaku. Petugas juga akan memperketat pengawasan karena modus menyembunyikan sabu dalam sepatu merupakan cara lama yang kembali marak digunakan para sindikat narkotika lintas daerah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, seorang remaja putri berusia 14 tahun warga Jalan Singosari, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dinyatakan hilang dan belum kembali ke rumahnya sejak Senin kemarin usai mengantarkan tugas belajar ke sekolahnya. Remaja putri tersebut sempat terekam CCTV sekolah dengan lari terburu-buru. Ibu korban terus menangis meratapi foto putri kesayangannya Syakila Azlina Syafwal, remaja putri 14 tahun yang belum juga kembali ke rumahnya di perumahan Puri Indah, Jalan Singosari, Kota Tanjung Balai selama 3 hari lamanya. Remaja putri tersebut dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin lalu usai mengantarkan tugas pelajarannya di sekolah madrasah pada pagi hari. Pihak keluarga juga telah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan menyebar foto anaknya ke media sosial. Di mana, Bu? Di sekolah. Di sekolah. Saat itu dia mau ngapain? Nggak ada, mau pulang katanya. Mau pulang. Enggak dalam rangka sekolah, dalam ngapain? Ngantar soal. Dan soal. Kira-kira dari hasil penelusuran dia pergi sama siapa gitu? Sendirian. Sendirian ya? Tengok di TCP pun sendirian, dari informasi dari teman-temannya pun dia sendirian pulangnya. Saat ke sekolah, remaja tersebut menggunakan baju berwarna merah kotak-kotak, rok panjang berwarna krem, jilbab krem, dan menggunakan tas sandang. Dari rekaman CCTV, pihak sekolah mengaku remaja tersebut mulai masuk ke sekolah pada pukul 8 pagi dengan lari terburu-buru, kemudian masuk ke dalam kelas. Namun remaja putri tersebut menitipkan tugas kepada temannya dan berjanji akan kembali, namun dirinya tak kunjung kembali. Ke sekolah. Yang hari Senin dia pagi, kalau jam 9 ada guru yang bilang dia masih ada di sekolah. Kemudian ada kawannya yang di di gedung depan, nampak dia keluar jam 9. Cuman dia datang pagi, tepatnya kelasnya di situ, kawannya ada namanya siapa, cuma nitipkan tugas, jangan diambil bukunya sebelum saya datang lagi, seperti itu. Oh gitu. Berarti dia dalam rangka sekolah ini memulangkan PR gitu ya?
mengantarkan tugas. Kita kan 1 minggu, kita kan tidak tetap muka. Maksudnya per minggu 1 hari, hanya tepat di hari Senin saja dalam 1 minggu. Kalau kawannya nggak ada yang tahu, karena kan itu masih pagi, semua masih punya tugas ya kan. Cuman dia saja karena cepat, rencana dia lebih tepatnya antar dia keluar, janjinya mau balik lagi. Ternyata ditunggu kawannya dia nggak datang-datang seperti itu. Kalau kawannya di sini, makanya sempat juga ditunggu, dia nggak datang, ya akhirnya pulang semua. Keluarga berharap warga dan pihak kepolisian dapat segera menemukan anaknya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan warga Kota Pematang Siantar menjalani tes swab COVID-19 secara gratis tanpa mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Beginilah situasi swab massal gratis bagi warga Kota Pematang Siantar yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Tes swab massal diadakan di rumah singgah Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejak pagi hari, ratusan warga berdatangan menjalani tes swab COVID-19. Tes swab ini diprioritaskan kepada orang yang pernah terpapar virus corona, yang pernah kontak erat, dan kepada warga pada umumnya. Ratusan warga terlihat mengantri guna menjalani swab tanpa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Warga pun terlihat begitu ramai saat uji swab berlangsung. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan peserta swab massal membuat kerumunan di lokasi tidak terhindarkan. Walaupun sesekali ada arahan dari petugas kesehatan untuk menjaga jarak, warga di lokasi tidak menghiraukan karena tidak ada petugas yang mengatur posisi antrian. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Salah seorang warga pun yang mengikuti tes swab massal ini ungkapkan rasa khawatir ikuti tes swab tersebut. Bagaimana? Dikejutkan atau bagaimana gitu? Jauh lebih tenang sih, karena kan kita udah nanti ke depannya tahu hasilnya gimana, jadi lebih pandai menjaga jarak sama kawan-kawan juga, sama keluarga juga. Rasanya lebih tenang gitu? Iya, jauh lebih tenang kalau kita udah bisa swab kan. Kalau awalnya deg-degan nggak? Pasti jantungan lah, karena hasilnya ini positif atau negatif kan. Tapi sempat terpapar ya Bu ya? Iya. Sudah berapa yang lama? Berapa hari yang lalu? Baru seminggu. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, DPRD Simalungun menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024 pasangan Radiapo Hasiholan Sinaga dan Joni Waldi. Penetapan ini digelar dalam rapat paripurna berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara dan surat keputusan KPU Kabupaten Simalungun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin tanggal 25 Januari 2021 kemarin, menggelar rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Radiapo Hasiholan Sinaga dan Joni Waldi, di Gedung Paripurna DPRD Simalungun di Pematang Raya. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara dan surat keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Dalam kesempatan tersebut, Timbul Jaya Sibarani juga mengumumkan masa akhir jabatan Bupati Simalungun saat ini JR Saragi dan Wakil Bupati Amran Sinaga pada tanggal 22 April 2021 mendatang. Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun Sahat Simangunsong mengatakan, rapat paripurna ini merupakan salah satu persyaratan yang akan disampaikan kepada Gubernur agar ditindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri. Menyangkut tentang penetapan sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 adalah merupakan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Simalungun
hasil sidang pleno tersebut, maka KPU akan menyurati Ketua DPRD untuk dibuat laksanakan dengan paripurna. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 21 Januari, DPRD Simalungun, Sekretariat DPRD menerima surat dari Gubernur Sumatera Utara yang pada intinya menyatakan DPRD Kabupaten Simalungun melaksanakan paripurna dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih, hasil pilkada yang disampaikan oleh KPU. Atas surat tersebut, DPRD Simalungun telah melaksanakan paripurna pada tanggal 25 Januari yang dihadiri oleh Perkopimda. Pleno ini merupakan salah satu persyaratan yang akan kami sampaikan kepada Gubernur, dan Gubernur akan menindaklanjuti kepada Menteri Dalam Negeri. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, dan Joni Waldi selaku Wakil Bupati Simalungun terpilih, serta beberapa instansi terkait. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.